Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Puspitasari dengan NIM 2504010003 dari Program Studi Teknik Kimia. Di kesempatan ini saya akan memaparkan kerangka proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Air Sungai Cisadane dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan 1.1 sampai 1.4. Bab 2 ada tinjauan pusaka 2.1 sampai 2.3. Bab 3 ada metode penelitian 3.1 sampai 3.3. Selanjutnya ada latar belakang. Sungai Cisadane adalah sumber air penting bagi warga Kota Tangerang, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Namun, belakangan ini kualitas airnya sangat menurun karena disebabkan banyaknya aktivitas manusia di sepanjang sungai. Limbah rumah tangga, limbah pabrik, serta penggunaan pupuk dan pestisida dari pertanian membuat air sungai semakin tercemar. Akibatnya, kadar oksigen dalam air berkurang dan kondisi sungai jadi tidak sehat. Hal ini bisa merusak ekosistem sungai dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, perlu pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik, serta kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat agar Sungai Cisadane tetap terjaga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kualitas air Sungai Cisadane di wilayah Kota Tangerang berdasarkan parameter fisika dan kimia air. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Sungai Cisadane, khususnya yang berasal dari aktivitas industri dan limbah domestik dan kegiatan pertanian di sepanjang aliran air sungai. Yang ketiga, bagaimana dampak penurunan kualitas air Sungai Cisadane terhadap masyarakat yang bergantung terhadap sungai tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun resiko kesehatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi kualitas air Sungai Cisadane di Kota Tangerang. Yang kedua, mengetahui penyebab turunnya kualitas air sungai seperti limbah rumah tangga, pertanian, dan industri. Yang ketiga, mengetahui dampak penurunan kualitas air sungai bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritik. 1. Menambah referensi ilmiah tentang kualitas air sungai, khususnya parameter kekeruhan. 2. Memperjelas hubungan antara aktivitas manusia di sekitar sungai dengan penurunan kualitas air. 3. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang pencemaran sungai perkotaan seperti Sungai Cisadane. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. 1. Sungai sebagai sumber daya air. Aktivitas manusia di sekitar sungai seperti pemukiman, pertanian, dan industri bisa menambah limbah ke sungai. Akibatnya kualitas air sungai menurun dan ekosistem sungai terganggu, sehingga sungai di daerah perkotaan mudah tercemar jika tidak dikelola dengan baik. 2. Kualitas air sungai. Kualitas air sungai menunjukkan seberapa bersih dan layak air digunakan. Jika banyak aktivitas pemukiman dan industri, sungai bisa menjadi keruh dan tercemar sehingga membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. 3. Pencemaran air sungai. 1. Kekeruhan merupakan ukuran seberapa jernih atau keruh air akibat partikel yang melayang di dalamnya. Jika kekeruhan tinggi, cahaya matahari sulit untuk menembus air, sehingga bisa mengganggu proses fotosintesis makhluk hidup di perairan. Di Sungai Cisadane, meningkatnya kekeruhan yang disebabkan oleh aktivitas rumah tangga dan industri.
Tingginya BOD di Sungai Cisadane menunjukkan adanya limbah dari aktivitas rumah tangga dan industri yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan mengganggu ekosistem di perairan. 3. DO adalah kadar oksigen terlarut di dalam air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di perairan. Jika kadar DO menurun, organisme air bisa kekurangan oksigen dan terancam hidupnya. 3. Ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur dan menilai kualitas air sungai Cisadane berdasarkan kekeruhan, BOD, dan DO. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kualitas air sungai serta menganalisis dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan data dari penelitian sebelumnya, laporan instansi terkait, dan sumber ilmiah, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kualitas air sungai Cisadane. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama, pengukuran kualitas air. Data diperoleh dari mengukur kualitas air sungai Cisadane di wilayah Kota Tangerang. Pengukuran dilakukan di beberapa titik di bagian hulu, tengah, hilir sungai dengan melihat kekeruhan, BOD, dan DO untuk mengetahui tingkat pencemaran air sesuai standar yang berlaku. Kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi sungai, serta upaya yang dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan pencemaran. Ketiga, angket masyarakat. Angket digunakan untuk mengumpulkan data masyarakat tentang dampak penurunan kualitas air terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Keempat, studi dokumentasi. Data tambahan dilakukan dari laporan instansi, dokumen kebijakan, serta buku dan penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung teori. Yang terakhir ada sumber pengumpulan data. Pertama, data primer. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan, berupa hasil pengukuran kualitas air sungai Cisadane, kekeruhan, BOD, DO, hasil angket dari masyarakat sekitar tentang dampak kualitas air terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari, serta hasil wawancara dengan pihak terkait sebagai data pendukung. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan kualitas air dari instansi pemerintah, data kesehatan masyarakat terkait penyakit akibat air, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan yang berkaitan dengan standar kualitas air dan lingkungan. Sekian pemaparan kerangka proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.